Hari ini kita mau ke Camp de Catarina yang ada di daerah Megamendung Puncak. Karena belakangan ini lagi sering hujan, pasti nanti di sana tuh bakal dingin banget, bakal seru banget. Ikutin terus ya perjalanan kita, tapi jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan bunyi loncengnya. Selalu ada yang baru di Puncak Bogor buat dieksplor. Kali ini kita mau ke Camp de Catarina di Megamendung. Dan ini seperti biasa ya, pakai Google Maps aja biar nggak nyasar. Terus ini kita mau belok kiri ke arah Jalan Cilember dengan patokan Rumah Makan Padang. Nah, di sini tuh kira-kira dari arah gerbang tadi sampai ke tujuan tuh sekitaran 6 kilo. Nah, untuk jalannya itu cukup sempit, muat 2 mobil dan ini tuh mepet banget ya. Jadi kalau ke sini harus mau saling ngalah dan harus mau saling nunggu biar semuanya aman. Terus ikutin jalan aja dan nanti kita juga belok kiri ke Jalan Pesantren. Di sini tuh tulisan jalannya cukup besar, jadi dijamin nggak akan nyasar. Jadi sebenarnya jalanannya itu kalau sudah semakin mendekati ke tujuan semakin sempit dan nanti kita akan ketemu tanjakan-tanjakan, apalagi ada beberapa tanjakan yang cukup tinggi, cukup curam. Nah, makanya di sini disarankan untuk mobilnya dalam keadaan sehat dan aman. Karena Camp de Catarina ini tuh ketinggiannya 1100 mdpl, jadi kalian bisa bayangin ya gimana tanjakannya itu securam apa. Nah, udah pasti benar-benar mobil tuh disarankan buat dalam keadaan terbaik. Nah, pihak Camp de Catarina juga info ke kita kalau kendaraan itu harus dalam keadaan oke. Nah, ini ada beberapa jalan yang sedikit jelek, tapi habis itu jalannya mulus lagi. Ini kelihatan ya jalannya tuh kayak cuma buat satu mobil. Nah, jadi kebayang kalau emang papasan harus bisa pintar-pintar cari celah buat saling tunggu-tungguan. Nah, di sini juga udaranya sejuk banget, jadi udah bisa buka kaca nih. Terus kesini pun pakai Google Maps itu akurat ya, dan ini kita udah memasuki kawasan hutan. Di sini bener-bener kerasa banget kalau kita itu kayak lagi healing karena bener-bener ngelewatin hutan-hutan. Dan ini bener-bener kalau jalannya tuh papasan sama mobil itu kita harus hati-hati karena di sebelah kiri ini tuh jurang. Jadi bener-bener kesini harus waspada. Setelah memasuki kawasan hutan ini kita itu ketemu 2 curug kalau nggak salah. Dan pas banget di depan kita juga pas ada mobil, jadi ada temennya nih. Nah, ini tuh tanjakannya sebenarnya curam banget ya, tinggi banget, tapi kalau di video tuh kayak biasa aja, padahal tuh super duper bikin deg-degan. Ini kita udah sampai di Camp de Catarina. Jadi ini tuh ada sign dan gerbangnya yang kelihatan jelas banget, jadi kalian gak akan nyasar. Jadi pas kita masuk ke gerbangnya langsung disambut sama tipe kasa yang view-nya itu Gunung Salak. Di sini tempat parkirnya luas banget ya, jadi jamin bakal dapat tempat parkir. Dan ini aku juga lagi ada di front office-nya buat check-in. Dan kebetulan karena check-innya itu sekitaran jam 2, jadi masih nunggu untuk kamarnya ready. Nah, di sini juga ada pendopo, banyak tempat duduk, dan di sini juga ada kayak minimarketnya. Jadi kalau kalian kesini ada yang lupa atau emang kehabisan sesuatu, nggak usah takut karena emang di sini kan jauh dari mana-mana, jadi bisa langsung beli di minimarketnya mereka. Di sebelah pendopo ini ada kolam ikan. Di sini kita bisa kasih makan ikannya, tapi untuk makanan ikannya sendiri itu berbayar sekitar Rp5.000. Yang paling aku suka dari Camp de Catarina ini, di setiap tipe kamarnya itu ada halaman kecil yang menurut aku cukup luas untuk anak-anak explore. Dan di sini juga pas kita datang kan kamarnya belum ready dan udah siang, jadi kita mutusin buat makan siang dulu. Dan di sini tuh ada restonya juga ya, namanya Cloud Cafe. Ini kita lagi menuju ke Cloud Cafe, ngelewatin tipe yang kita booking. Kita nanti nginepnya di sini nih, di tipe Castle.
Untuk Cloud Cafe ini open for public ya. Jadi kalau kalian mau cobain kopi di sini, mau cari pemandangan yang syahdu sambil makan, itu bisa banget ke sini. Jadi tanpa harus menginap, kalian udah bisa ngeliat pemandangan seindah ini. Jadi Cloud Cafe ini tuh letaknya tuh dikelilingin sama hutan-hutan kayak gini. Terus walaupun ini siang tuh adem banget dan anginnya juga tuh kalau pas lagi ada angin tuh benar-benar angin-angin yang dingin gitu loh. Jadi ini emang fix banget kita tuh udah ada di gunung. Menunya sendiri lengkap banget dari main course, snack sampai ke kopi-kopian itu di sini ada. Dan untuk pembayarannya itu bisa pakai QRIS ya. Ini setelah kita selesai makan dan diinfoin kalau roomnya udah ready, jadi kita langsung ke kamar karena barang-barangnya juga udah ditaruh di depan kamar. Hai temennya Kelana, akhirnya kita udah sampai nih di Camp Dekat Tarina dan ini aku ambil tipenya yang castle. Di sini tuh ada 2 lantai. Jadi kita ini pemandangannya di sana ada hutan, terus ada suara air dari curugnya. Bener-bener suasananya tuh syahdu banget dan di halamannya ini juga cukup untuk anak-anak main dan di sini lengkap juga di terasnya ada tempat duduk dan pastinya kalau mau smoking juga di luar sini ya, nggak boleh di kamarnya. Nah untuk di lantai 1 ini ada tempat tidurnya lengkap dengan TV. Terus di sini juga udah disediain handuk, dapat minuman, dapat cemilan dan ada kamar mandinya dan kebetulan untuk kamar mandinya ini udah ada water heaternya, jadi aman banget, gak bakal kedinginan. Nah terus kita langsung lihat ya ke lantai 2-nya. Ini udah ada di lantai 2-nya. Nah tangganya tuh cukup kecil, jadi harus hati-hati ya, step by stepnya tuh bener-bener sempit banget. Nah di lantai 2 ini ada tempat tidurnya juga. Tapi kalau di lantai 2 ini nggak ada TV-nya, tapi ada dapat kipas anginnya. Lumayan bikin udara di lantai 2 ini jadi lebih fresh. Dan untuk lantai 2 ini kita bisa lihat pemandangannya di balkon. Tuh lihat, bagus banget kan? Nah, sekian room tournya. Tadi ada TV, ada kasurnya juga 2, nah nyaman banget buat tiduran. Terus juga udaranya tuh wah enak banget buat healing, buat refreshing. Pokoknya bener-bener di sini tuh the best banget. Nah jangan lupa buat tetap ikutin vlog ini sampai akhir biar tahu ada apa aja keseruannya. Lanjut, jadi tadi setelah room tour sekarang mau keliling-keliling di dalam Camp Dekat Tarina ini apa aja yang bisa dieksplor sama anak-anak. Nah jadi ini tuh ada ayunan juga yang bisa buat dimainin sama anak-anak sambil kita juga bisa ngobrol-ngobrol sama mereka, quality time. Terus ada trek jalanannya juga yang bisa dijadiin tempat untuk jogging. Jadi kalau kalian kesini jangan lupa ya bawa perlengkapan buat olahraganya. Dan pas kesini kita juga weekdays di hari Rabu, tapi surprise-nya di sini tuh rame pas hari biasa kayak gini. Jadi kalau sini kalian nggak perlu takut sepi ya. Jadi ini sekarang kita tuh ada di tengah-tengah kayak tamannya gitu. Nah di sini anak-anak tuh bisa main lari-larian, terus ada tempat duduknya, ada mejanya juga. Jadi emang buat santai-santai aja. Terus juga tadi tuh di depannya ada kayak minimarketnya juga. Jadi kalau nggak bawa kayak cemilan, minuman, nah itu juga bisa beli di situ. Dan pastinya juga ada kafenya juga di sana. Tadi kita udah makan siang di sana. Nah kalau untuk tipe kamarnya ini itu deket banget sama tamannya, tapi ini cuma ada 1 lantai. Nah di kamarnya juga tadi tuh dapat air mineral, terus dapat beberapa snack, jadi buat nyemil-nyemil. Apalagi katanya malam-malam tuh bisa sampai sekitaran 16 derajat. Nanti kita lihat sedingin apa malam hari.
Nah, ini anak-anak lagi main-main, jadi kita mau duduk-duduk santai juga di sini. Jadi tadi tuh Kazuo udah minta mau naik ke Sky Bridge-nya, udah penasaran banget di situ kayak gimana. Nah, ini kita turutin. Tapi sebelumnya nih di sini tuh ada banyak kucing ternyata. Yang aku tuh sempat wondering, oh bisa ya kucing ternyata naik ke ketinggian yang tinggi ini dan mereka bisa betah dan bahkan bisa anteng gitu, nggak kenapa-napa jatuh atau gimana. Surprise banget. Kuat ya. Nah, ini tuh kita lagi mau ke Sky Bridge-nya dan di Sky Bridge ini tuh berbayar ya, tapi kebetulan pas kita kesini tuh lagi ada promo, jadi buy one get one. Untuk berbayar itu di harga 35.000. Nah, jadi kalau buy one get one tuh berarti 35.000 untuk bisa 2 orang. Itu di sini kalian bisa foto-foto, video-video selama maksimal sampai 15 menit. Berani abang tadi? Berani. Gaya ah. Nggak takut, keren. Udah malam aja, ini view di malam harinya. Dan ini kita tuh pindah kamar. Jadi untuk tipe Castle 1 itu ternyata wifi-nya itu nggak terlalu bagus. Jadi sinyalnya itu tuh dikit banget, kalau nggak 1, 2 ataupun nggak ada sama sekali. Jadi karena ayah itu mau sambil kerja, akhirnya kita minta pindah nomor kamar yang lain. Jadi kita pindah ke Castle nomor 6 karena di situ dekat sama Cloud Cafe, jadi bisa pakai wifi-nya Cloud Cafe. Jadi ini juga bisa pertimbangan ya, kalau kalian ambil tipe Castle boleh diingat-ingat ambil tipe Castle nomor 6 aja. Makan malamnya ini kita ordernya barbecue dan suki karena emang pas banget sama cuacanya dingin. Untuk makan malam yang ini aku masih order dari restorannya ya, di Cloud Cafe. Jadi kalau emang kalian mau order makannya dari situ, nanti bisa infoin aja dan nanti juga bisa dianterin sesuai jam yang diminta. Hai temannya Kelana. Jadi sekarang nih kita habis makan, terus lagi santai-santai dulu. Dan tadi sore kita udah cobain Sky Bridge-nya. Di situ tuh kayak jembatan yang bawahnya kaca-kaca gitu. Dan Kazu tuh udah minta untuk ke situ terus. Pas cobain tuh sempat ketakutan dan ayahnya nyobain gimana ya? Karena kan bawahnya kaca, kebetulan tuh saya takut ketinggian, jadi agak-agak nggak mau lama-lama gitu loh di situnya. Terus udah di situ bentar lah, 5 menit nggak sampai 10 menit, 5 menit, terus istirahat, anak-anak mandi, terus tunggu makan malam yang tadi tuh apa, sukiyaki ya? Suki sama barbecue. Terus udah deh, sekarang mau tidurin anak-anak karena emang udah malam dan sekarang suhunya berapa ya? 19 derajat, cukup dingin lah. Karena kan emang nih tempatnya so far sih dari glamping kita nih paling tinggi ya. Jadi dari masuk ke jalan utama puncak aja tuh sampai ke tempat ini tuh kurang lebih 6,1 kilo, 6 kiloan lah. Nih jadi naiknya dan tadi tuh di jalan juga ketemu berapa ya, 2-3 kali tanjakan yang emang tingginya tinggi banget gitu loh, dan banyak yang slip juga di sana. Cuman alhamdulillah sih berhasil naik tanpa ada hambatan apapun. Jadi sih kalau dibilang worth it lah. Dari perjalanannya, jalan agak gede, sempit, nanjak, jalan hancur, worth it lah untuk pemandangannya sama ya tempatnya juga sangat menyegarkan lah gitu loh untuk yang mumet di Jakarta dengan kegiatan sehari-hari. Enak banget di sini gitu. Dan tadi juga di info ini tingginya tuh sekitar 1100 ya mdpl. Jadi emang
tinggi, makanya dingin banget, sejuk banget. Jadi emang kalau mau refreshing cocok banget di sini. Oke, kira-kira kurang lebih ya hari ini kayak gitu ya kegiatannya. Besok sih belum tahu akan ke Curug. Jadi ada curug juga dekat sini, ada beberapa curug dan kita mungkin akan ke sana, mungkin juga enggak, tergantung dari cuacanya sama nanti dari mood anak-anak karena kan ya pengennya berangkat semua gitu kan. Jadi kita lihat besok aja gimana. Oke? Ikutin terus ya vlognya. Selamat pagi, ini udah pagi hari dan kita tuh bangunnya emang pagi-pagi banget seperti biasa. Kalau kita nginep-nginep nggak bangun pagi. Jadi anak-anak udah standby, udah mau siap jalan-jalan, muter-muter lagi. Sambil tentunya ibunya juga olahraga, jalan kaki biar banyak stepnya. Dan aku tuh lupa bilang ya kalau untuk tipe Castle itu bisa muatnya sekitaran 6 packs. Jadi kalau kalian kesini berenam itu harus ambil tipe Castle. Dan kalau tipe-tipe lainnya bisa dilihat ya, ini udah aku cantumin, bisa di capture kalau kalian mau kesini mau tahu sekitaran harganya, jangan lupa nih di capture. Breakfastnya sendiri ini udah include sama room yang kita ambil ya, tipe Castle. Karena roomnya ini bisa 6 packs, jadi kita dapat sarapannya itu 6. Jadi bisa pilih mau nasi goreng atau mie goreng ataupun bisa kombinasi. Hai teman Kelana, sekarang udah sekitaran jam 10-an. Terus kita sebentar lagi mau check out. Tadi pagi kita udah sarapan dan untuk tipe Castle ini tuh dapat sarapannya 6 packs. Itu ada nasi goreng dan mie goreng, itu bisa pilih ataupun bisa di mix. Terus dapat juga free es teh manis buat angetin badan, tuh enak banget. Dan tadi kan kita emang mau ke Curug ya, tapi kita mutusin gak jadi dan kita tadi explore di camp dekat Arena aja. Kita muter-muter, terus main di halamannya juga tadi ada tuh. Nah habis itu anak-anak mandi dan sekarang udah beres semuanya, kita mau check out. Semoga vlog-vlog keluarga Kelana bisa jadi inspirasi buat jalan-jalan teman-teman Kelana. Dan pastinya makasih ya udah nontonin vlog ini sampai akhir. Tapi jangan lupa ya buat like, subscribe, komen, dan bunyi loncengnya. Dadah!